My Lecturer, My Husband by Glitisius versi novel. Jangan lupa subscribe, like, dan bunyikan loncengnya ya, biar admin semangat buat ngepost episode selanjutnya. Silahkan menikmati. My Lecturer, My Husband episode 22 by Glitisius. Hari ini adalah hari pengumuman tes beasiswa gue. Dari pagi gue udah uring-uringan dan harap-harap cemas akan hasilnya. Soalnya pas tes kan gue lagi mual dan muntah karena hamil ini. Suami gue bilang pasrah aja sama hasilnya, toh gue udah berjuang. Tapi kan tetap aja, rasanya tuh perjuangan gue bawa buku, bahkan saat bulan madu terasa sia-sia gitu aja kalau gue nggak dapet beasiswanya. Kamu kenapa sih? Tanya Pak Arya bingung karena lihat gue yang uring-uringan gak jelas. Mau es krim? Ada di kulkas. Gak mau yang itu. Terus maunya apa? Yang ada konnya, rasa coklat, ada piringan coklat kacang di atasnya. Kata gue yang membuat alis Pak Arya berkerut. Kamu ngidam apa gimana sih? Tadi katanya deg-degan nunggu pengumuman. Turutin aja, mau anak mas, apa salahnya sih? Kalau saya minta sesuatu biasanya mas nanya yang lebih spesifik. Giliran sekarang saya udah bilang apa mau saya malah kayak gini, protes gue. Emosi gue akhir-akhir ini emang sedang meletup-letup. Pokoknya ada yang salah sedikit di mata gue bawaannya mau marah-marah. Gue rasa anak gue menurunkan sifat bapaknya yang perfeksionis. Nanti saya beli. Maunya sekarang, beliin di minimarket bawah. Jawab gue yang membuat Pak Arya menghela nafas dan akhirnya menuruti keinginan gue. Dia membawa seplastik penuh berisi es krim dan memberikan gue satu sebelum menaruhnya ke dalam kulkas. Gue masih terus merefresh email gue setiap 3 menit sekali. Pengumumannya masih 5 menit, kata Pak Arya. Saya kalau nungguin musik video boyband kesukaan saya yang baru mau keluar aja, nge-refreshnya setiap menit walaupun belum waktunya, jawab gue yang membuat alis Pak Arya berkerut heran. Kurang kerjaan. Itulah fangirl, jawab gue sambil memakan es krim. Jangan kebanyakan nonton gituan, nanti kalau anak kita suka joget sama nyanyi gimana? Tanya Pak Arya. Gak masalah, asal jogetnya gak pakai muka datar kayak triplek, jawab gue yang membuat Pak Arya mengapit leher gue dengan tangannya. Kamu ngeledek saya, kata Pak Arya yang membuat gue menggumam kata ampun. Mas, nanti es krimnya tumpah, teriak gue pada akhirnya yang membuat dia melepaskan gue. Gue masih terus merefresh email gue sambil sesekali dia mengarahkan tangan gue ke mulutnya dan menggigit es krim gue. Ambil sendiri sih mas, kata gue sambil berdecak. Saya nggak mau, kebanyakan, kan ini masih pagi. Saat gue merefresh email gue lagi, muncullah satu email baru dari lembaga yang memberikan beasiswa, bersamaan dengan bunyi notifikasi email di handphone suami gue. Gue pun membuka email itu dengan perasaan gak menentu, dan hasilnya, Mas, saya keterima, teriak gue girang, sementara suami gue masih mengecek handphonenya. Saya dapat email juga kalau saya harus berangkat akhir bulan ini, kata Pak Arya yang membuat senyum gue bertambah sumringah. Tapi berbeda dengan suami gue yang malah terlihat sedih. Ya bagus dong mas, kita bisa berangkat akhir bulan ini dan saya tinggal nunggu kabar kapan saya bisa mulai kuliah, jawab gue. Penerbangan jarak jauh untuk kehamilan muda itu beresiko, jawab Pak Arya yang membuat gue terpaku. Gue bingung harus seneng atau sedih. Apa gue harus pisah sementara sama suami gue? Hidup adalah pilihan untuk bertahan atau pergi, untuk mengejar atau berhenti, untuk berjuang atau menyerah, dan masih banyak pilihan hidup lainnya di dalam kehidupan yang kita jalani. Saat ini suami gue dihadapan oleh dua pilihan sulit, karena ia harus memilih di antara kedua impiannya. Kemarin setelah mendapatkan kabar kalau 2 minggu lagi ia harus pergi, dia mengajak gue untuk pergi ke dokter kandungan dan mengecek keadaan gue sekalian untuk berkonsultasi masalah penerbangan jarak jauh. Dokter bilang resikonya cukup besar, apalagi gue nggak hamil hanya satu anak. Kehamilan kembar seharusnya membuat gue dan suami gue senang. Tetapi di saat seperti ini, kehamilan kembar justru meningkatkan resiko kejadian yang tidak diinginkan. Dokter nggak menganjurkan gue terbang sampai 1,5 bulan ke depan
setelah melewati masa rentan trimester pertama. Itu pun masih beresiko karena gue hamil anak kembar. Studi ini adalah impian dia, begitupun dengan kehadiran anak kami. Semenjak Pak Arya mendapat kabar itu, kini dia menjadi lebih sering termenung. Gue sering menanyakan bagaimana keputusannya, tapi dia terdiam dan terlihat berpikir. Gue yakin dia lagi menimbang segala baik dan buruk jika ia memilih salah satunya. Mas, tegur gue ke Pak Arya yang membuat dia masih termenung. Halaman buku yang ia baca tidak berubah sejak setengah jam yang lalu, dan itu nggak biasanya. Kenapa? Kamu mau sesuatu? Tanyanya sambil melihat ke arah gue dengan pandangan yang nggak seperti biasa. I know, it is hard for him. Enggak, jawab gue sambil menggeleng. Gue mengambil jemarinya dan menautkan dengan jemari gue untuk memberikan dukungan. Dan kuluman senyuman di wajahnya membuat kelegaan tersendiri untuk gue. Kalau Mas mau berangkat, ayo berangkat, ajak gue, yang membuat dia melepaskan tautan jemari kami dan membawa gue ke pelukannya. Saya nggak mungkin ngorbanin 4 nyawa sekaligus untuk perjalanan ini. Yah, gue dinyatakan dokter hamil kembar 3. Makanya suami gue semakin bingung saat ini. Pilihannya cuma saya berangkat tanpa kamu atau saya nggak berangkat sama sekali, jawab Pak Arya yang membuat gue sedikit mencelos. Ini nggak cuma berat untuk dia, tapi untuk gue pun sama. Penerbangan dalam waktu belasan bahkan puluhan jam itu semakin beresiko untuk gue maupun anak gue. Mas udah milih? Tanya gue pada akhirnya. Kamu itu bukan pilihan. Jelas, kamu prioritas saya. Oleh karena itu, opsinya yang saya bisa lakukan hanya itu. Tapi saya belum bisa memilih untuk berangkat atau tinggal karena dua-duanya memiliki baik dan buruk yang sama, jawab Pak Arya. Kalau saya pergi, saya belum tentu bisa pulang saat anak kita lahir nanti. Saya nggak akan tenang memikirkan kemungkinan kamu sendirian di sini sakit atau butuh bantuan saya. Tapi kalau saya nggak pergi, Pak Arya menggantungkan kalimatnya. Gue mengerti, studinya ini cukup penting untuk karir dan masa depan dia juga. Hanya saja lembaga yang memberikan beasiswa ini memberlakukan sistem blacklist. Jika suami gue mengundurkan diri tahun ini, dia nggak bisa apply lagi di tahun-tahun berikutnya. Lembaga yang menyelenggarakan kebetulan lembaga yang bisa dibilang terbaik di antara lembaga lainnya. Jadi ini merupakan pilihan yang sulit. Boleh saya ngasih usul, Mas? Tanya gue yang membuat Pak Arya memusatkan atensinya ke gue. Mas berangkat aja. 1,5 bulan ke depan, saya akan terus cek ke dokter untuk memastikan keadaan anak kita dan juga minta obat penguat rahim yang dokter sebutkan kemarin. Tapi satu-satunya resiko terakhir adalah saya melahirkan di sana. Pak Arya sempat terdiam. Gue yakin dia lagi berpikir keras saat ini dengan usulan gue barusan. Kita pisah cuma 1 bulan, Mas. Saya akan konfirmasi sama pihak maskapai nanti. Jadi mereka bisa memberikan pelayanan khusus bagi ibu hamil. Mas nggak usah khawatir, karena mereka pasti sudah terlatih. Dan saya juga kuat untuk melakukan perjalanan jauh. Ini adalah satu-satunya cara agar dia tetap mencapai kedua impiannya, meskipun harus berkorban berpisah selama 1 bulan. Segalanya butuh pengorbanan, bukan? Dan menurut gue ini pengorbanan yang dapat gue dan dia lakukan. Dia hanya memeluk gue dan dengan erat tanpa berkata apapun sebagai respon. Gue yakin dia mendengarkan omongan gue. Hanya saja tipe orang pemikir seperti dia gak akan langsung merespon dan memberikan keputusan. Dia pasti akan mengulas kembali resiko-resiko, segala kekurangannya, dan juga kelebihan dari usul yang gue ajukan. Saya senang kamu mendukung impian saya, kata Pak Arya, yang membuat gue mengulum senyum. Sebagai satu-satunya perempuan yang terpenting untuk dia saat ini, gue nggak bisa egois dengan merengek dan meminta dia untuk nggak ditinggalkan. Menurut gue, cinta bisa ditunjukkan dengan cara apapun, termasuk dengan mendukung impian dia seperti saat ini. Suami gue sekarang lagi pergi ke rumah gue di kampung halaman untuk berkonsultasi masalah ini. Dia bilang keputusan emang ada di tangan dia, tapi tanggung jawab untuk menjaga gue gak bisa dia lepas gitu aja.
Jadi dia harus berkonsultasi sama orang tua gue. Ya, dia memang menantu idaman nyokap bokap banget. Berbeda dengan gue yang sedikit susah diatur dulu, sampai nyokap gue menggunakan segala cara untuk menjebak gue ke kehidupan pernikahan ini. Gue nggak diajak karena dia nggak mau gue kenapa-napa. Usia kehamilan gue emang masih rentan. Dan dokter pun nggak menganjurkan bepergian terlalu jauh dengan medan yang cukup berat. Jalanan rusak yang dapat menyebabkan guncangan cukup kencang di perjalanan menuju kampung halaman gue bisa menjadi bahaya tersendiri. Oleh karena itu, dia memilih untuk pergi sendirian. Gue juga perempuan yang punya rasa cemburu. Tapi bedanya selama ini suami gue datar-datar aja sama perempuan lain karena dia selalu ada di sisi gue. Jadi gue nggak terlalu gimana-gimana. Namun kali ini gue cukup khawatir karena dia akan jauh dari pengawasan gue. Gue memilih untuk menghubungi dia lebih dulu karena hari ini dia belum menelpon gue. Kalau dulu saat gue menghubungi dia soal tugas, kemudian dia mengangkatnya cukup lama, kalau sekarang nggak sampai 2 kali nada tunggu, dia udah ngangkat panggilannya. Halo? Halo mas, kamu nggak kenapa-napa kan? Emang saya harus kenapa-napa dulu baru boleh nelpon mas? Enggak, bukan gitu. Mas lagi ngapain? Beli bunga? Jawab dia yang langsung membuat gue memicing kesal. Buat siapa? Tanya gue ketus. Buat ke makam mama, jawab dia yang membuat gue mendengus lega. Pikiran gue udah jelek aja. Kenapa emangnya kamu nelpon? Saya kangen, jawab gue jujur pada akhirnya. Gue menggigit bibir gue menantikan respon seperti apa yang akan dia berikan. Besok saya pulang, jawab dia yang membuat gue mendengus dalam hati. Dia nggak bisa ada manis-manisnya dikit apa? Bilang kangen juga kek? Apa kek? Batin gue. Ya udah, jawab gue dengan sedikit bete. Tapi gue nggak mematikan sambungan teleponnya. Gue bisa mendengar suara suami gue bertransaksi dengan pelayan toko bunga itu dan menantikan apakah dia akan memulai percakapannya lagi. Susu sama vitaminnya udah diminum? Udah. Udah makan? Udah. Gue bisa mendengar dia menutup pintu mobilnya setelah mengucapkan terima kasih ke penjaga toko. Penjaga tokonya perempuan apa laki-laki mas? Perempuan? Cantik nggak? Tanya gue. Biasa aja, jawab Pak Arya. Jangan lirik-lirik kanan kiri, kata gue yang membuat dia tertawa. Saya harus lihat spion kalau nyetir, jawab dia yang membuat gue spontan mendengus kesal. Terserah mas deh, jawab gue pada akhirnya. Bisa juga dia bercanda ternyata. Udah dulu ya, saya mau nyetir ke makam mama, kata Pak Arya. Iya, hati-hati. Kamu juga? Setelah panggilan itu terputus gitu aja. Dan gak lama kemudian, gue menerima notifikasi chat dari suami gue yang mengirimkan gambar bunga. Gue tahu gambar bunga yang dikirim dia adalah bunga kamelia. Oleh karena itu, gue membuka mesin pencari di internet dan mencari tahu arti bunga kamelia. Dan hasil yang keluar adalah, aku merindukanmu. Gue pun senyum-senyum sendiri dibuatnya, karena dia selalu punya cara tersendiri dan gak terduga untuk mengungkapkan isi hatinya. Gue melihat bunga plastik di tangan gue dengan perasaan kecewa. Masalahnya gue udah mengira bunga yang gue lihat di foto kemarin adalah bunga asli, tapi ternyata itu hanya bunga plastik. Kalau saya beli bunga asli, bunganya pasti layu, kata Pak Arya bermaksud menjelaskan. Tapi gue tetap kesel karena sudah berekspektasi terlalu tinggi sama dia. Gue memilih untuk menonton TV di sofa dan mengabaikan dia yang masih berdiri di ambang pintu kamar dengan pakaian tidurnya dan rambutnya yang basah. Dia tadi sampai sekitar 1 jam yang lalu. Setelah gue menemani dia makan, gue nyuruh dia mandi. Dan dia bilang dia punya hadiah buat gue di dalam tas. Saat gue membuka tasnya, gue sadar kalau itu bunga yang dia foto kemarin. Dan ternyata itu bunga plastik, makanya gue bete. Dia pun menghampiri gue dengan handuk kecil di tangannya dan memberikan handuk itu ke gue. Sekesal apapun gue, tetap harus ngelayanin dia. Makanya gue tetap mengeringkan sekaligus memijat kepalanya sekarang. Harum sampo yang semerbak menggoda hidung gue
serta rambutnya yang tebal dan sedikit ikal membuat gue yang sedang kesel terkadang sengaja sedikit menjambaknya di sela-sela mengeringkannya. "Kamu mau bunga yang asli? Ayo beli," kata dia sambil menghentikan kegiatan tangan gue di kepalanya. "Nggak perlu, saya kan udah bilang saya lebih suka bunga bank," jawab gue ketus. Sejujurnya gue mengharapkan inisiatif dia untuk membawakan gue bunga saat pulang. Tapi kalau momennya udah telat gini kan bawaannya bete. Bunga plastik lebih awet. Bunga asli lebih wangi. Bunga plastik nggak layu. Bunga asli nggak kaku, sindir gue yang membuat Pak Arya langsung menatap gue dengan pandangan menelisik. "Kamu mau apa?" tanyanya pada akhirnya. "Nggak mau apa-apa," jawab gue. Suami gue nggak peka, ditambah gue orangnya banyak mau, tapi nggak mau ngomong. Jadilah kami sama-sama pusing sendiri kayak gini. "Ayo ke toko bunga," ajak dia. "Nggak usah, udah malam. Mau nonton aja." Menyadari nada yang gue gunakan masih nggak enak, Pak Arya pun menghela nafas dan menjadikan paha gue bantal untuknya. Dan dia mengusapkan hidungnya ke arah perut gue yang membuat gue kegelian. "Mas, apaan sih? Geli!" pekik gue sambil menghentikan kegiatannya. Dia pun menghentikan kegiatannya dan mencium perut gue yang membuat gue terpaku. Gak biasanya dia kayak gini, pasti ada sesuatu. "Bunga plastik itu awet, jadi anggap bunga itu yang mewakili perasaan saya di saat saya berangkat nanti," kata Pak Arya yang membuat gue mengerti kalau dia sudah mengambil keputusan untuk berangkat. Ini adalah ide gue, tapi gue sendiri ngerasa berat untuk menjalaninya. Tapi bagaimanapun gue harus tetap mendukung semua keputusannya. Sebisa mungkin gue mencoba untuk tersenyum dan melihat dia yang masih terfokus ke arah perut gue. "Mas, Mas jadi berangkat?" tanya gue yang membuat Pak Arya mengalihkan pandangannya ke wajah gue. "Saya udah menimbang-nimbang dan orang tua kamu pun mengizinkan. Nanti mama akan tinggal di sini di saat saya nggak ada. Dan ayah saya yang akan mendampingi kamu ke Amsterdam nanti," jawab dia dengan nada yang sedikit berbeda dari biasanya. Gue tahu ini nggak hanya berat untuk gue, tapi untuk dia juga. Oleh karena itu gue memilih untuk menekan ego gue saat ini, karena waktu untuk gue menikmati kebersamaan sebelum dia pergi gak banyak. Gue membuka lembar demi lembar isi buku hitam miliknya yang membuat gue tersenyum. Dia ternyata tipe orang yang puitis dan melankolis di balik topeng dosen killer yang digunakannya. Karena gue menemukan beberapa bait puisi yang diselipkan di sela-sela foto gue. Kadang kalau melihat buku ini, membuat gue merasa semuanya lebih dari cukup untuk menggambarkan perasaan dia ke gue. Tapi terkadang di sisi lain gue mengharapkan sebuah ungkapan secara lisan. Action is better than talk. Tapi kalau tanpa ucapan sama sekali, hal itu membuat segalanya jadi nggak pasti. "Jangan kebanyakan ngelamun," tegur Pak Arya yang baru menyusul gue ke balkon apartemen dan langsung duduk di samping gue. Gue hanya tersenyum sebagai respon dari ucapannya barusan dan membalikkan lembaran buku hitam miliknya. "Mas mau bawa buku ini nggak?" tanya gue yang membuat dia memasang wajah berpikir. "Emang kenapa?" "Nggak apa-apa, tapi saya lebih senang kalau buku ini Mas tinggal," jawab gue jujur. Gue udah berkali-kali membaca isinya, tapi gue nggak pernah merasa bosan dengan setiap untaian kalimat yang dia tulis. "Kalau itu mau kamu, bukunya akan saya tinggal," jawab Pak Arya. "Saya boleh tanya?" tanya gue yang membuat dia memusatkan atensinya ke gue. Suasana yang terkesan serius ini membuat dia memandang gue dengan tatapan penuh tanya dan menantikan kalimat yang akan berikutnya. "You said that you adore me since 6 years ago," kata gue dengan sedikit gugup. Dan dia menganggukkan kepalanya sebagai respon. "Why?" tanya gue pada akhirnya. Jujur, inilah yang membuat gue penasaran sampai saat ini. Saat SMA dulu banyak perempuan yang lebih cantik dan juga menarik dengan dompet tebal dibandingkan gue. Karena sekolah gue merupakan salah satu sekolah favorit, bahkan masuk ke dalam jajaran terbaik seprovinsi. Tapi kenapa gue? Saya kagum dengan cara berbicara kamu saat debat waktu itu.
Kamu terlihat meyakinkan dan juga punya pengetahuan lebih dibandingkan teman-teman kamu saat menjawab dan menimpali pertanyaan-pertanyaan itu. Hanya karena itu, tanya gue sedikit nggak percaya. Dari sana, saya mulai membayangkan bagaimana kalau setiap harinya, hari-hari saya akan dipenuhi oleh perdebatan bersama kamu, kata Pak Arya yang membuat gue kehilangan kata-kata. Jika orang lain jatuh cinta karena penampilan ataupun suara atau selera fashion, dia malah jatuh cinta karena debat, batin gue. Setelah saya mengalaminya sendiri sekarang, saya nggak nyesel, tambah Pak Arya, yang masih membuat gue bungkam. Cuma kamu satu-satunya orang yang berani ngajak saya berdebat, bahkan manggil saya Om di saat status saya adalah dosen sekaligus calon suami kamu saat itu. Dia menatap gue sebentar, lalu cuma kamu satu-satunya orang yang membalikkan semua kata-kata yang pernah saya keluarkan. Cuma kamu satu-satunya yang bisa menempatkan diri untuk bertingkah kekanakan dan juga dewasa di saat saya membutuhkan. Cuma kamu satu-satunya yang bisa membuat saya menekan segala ego yang ada di dalam diri saya. Cuma kamu. Gue kehilangan kata-kata. Gue bahkan gak tahu harus merespon bagaimana. Semua perdebatan dari awal perjodohan ini berlangsung sekarang berkelebat dalam benak gue. Rasa kesal, muak, dan juga frustasi yang dulu gue rasakan kini hilang. Karena jawaban panjang dari seorang manusia kaku yang sudah dinobatkan sebagai simbol kanebo kering ini. Dari lubuk hati gue yang paling dalam, gue bener-bener bersyukur. Bener feeling nyokap gue yang bilang kalau dia memang yang terbaik untuk gue. Ada yang salah dengan kata-kata saya? Tanya dia setelah tidak mendapatkan respon dan melihat ekspresi gue. Gue menempelkan bibir gue ke bibirnya dan memagutnya dengan perlahan. Berharap dia mengerti kalau gue gak bisa mengungkapkan apa yang gue rasakan lebih jauh. Gue bisa merasakan bibirnya melengkungkan sebuah senyuman sebelum dia membalas pagutan gue. Mengingat dia yang akan pergi dan berpisah cukup lama sama gue, membuat gue merasa sesak. Keberadaannya menjadi ketergantungan tersendiri untuk gue. Dia pun melepas pagutannya setelah air mata gue mengenai pipinya, dan dia melihat gue dengan sedikit panik. Kamu kenapa? Tanyanya bingung. Bawaan bayi, jawab gue asal. Gue gak mau kalau gue bilang gue berat ngelepas dia membuat dia jadi menyerah dan melepaskan beasiswa. Lagi pula hanya 1 bulan kan? Apa yang bisa terjadi dalam 1 bulan? Tanya gue dalam hati. Ini 2 hari menjelang keberangkatannya. Dan hari-hari kami hanya dihabiskan untuk menjalani rutinitas sebagaimana layaknya pasangan suami istri, tanpa formalitas dosen dan juga mahasiswa yang biasa mewarnai hari-hari kami. Sejujurnya, banyak kekhawatiran yang ada di pikiran gue, mulai dari kemungkinan bagus sampai yang terburuk. Tapi gue berdoa untuk keselamatan dan kesetiaan dia selama dia di sana. Orang bilang rejeki, jodoh, dan juga kematian sudah ada yang mengatur. Dan gue percaya itu. Karena bahkan di saat menjalani hubungan dengan orang lain pun, di saat jodoh sudah datang menjemput, pasti akan ada jalannya bagaimanapun caranya. Jangan suka ngelamun, tegur dia sambil menyingkirkan beberapa anak rambut di wajah gue. Mas, saya sayang sama Mas, jadi tolong jaga kepercayaan saya selama Mas di sana. Gue menekan ego gue sedalam-dalamnya dan menghempuskan nafas panjang setelah mengungkapkan perasaan gue. Meski dia gak pernah mengungkapkan perasaan dia secara gamblang sebelumnya. Dulu gue beranggapan kalau dialah yang harus mengungkapkan perasaannya terlebih dahulu. Menurut gue, itu udah gak penting lagi. Gue cuma ingin dia tahu kalau gue benar-benar udah melupakan Kara dan menganggap dia sebagai laki-laki terpenting di dalam hidup gue saat ini. Perasaan saya untuk kamu jauh lebih dari itu. Jadi tolong, jaga diri kamu selama saya gak ada di samping kamu. Banyak orang yang menyadari perasaannya di saat semuanya sudah terlambat. Dan gue gak mau menjadi seperti itu hanya karena ego gue yang mengharapkan dia mengungkapkan perasaan lebih dahulu. Lagi pula dia sekarang adalah suami sah gue. Saya cinta sama kamu. And finally, he said it, batin gue.
Sampai bertemu di episode ke-23 ya. Jangan lupa subscribe, like, dan bunyikan loncengnya. Terima kasih.